washabbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar? Apa kabar? Siapa yang baru pertama kali hadir? Baru datang pertama kali dan diundang di acara seperti ini, dengerin apa masih agak bingung-bingung? Boleh angkat tangan yang baru pertama. Wah, banyak banget, pantesan belum pakai. Oke, Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat wajahnya ini memang wajah orang-orang nggak punya utang semua kayaknya ya. Tadi personal Aryo nanya siapa yang punya cicilan, saya nggak lihat nih ada nggak yang angkat tangan karena saya ngadepnya ke muka, ke depan. Ya, tapi saya nggak enak nanya siapa yang punya cicilan, itu saya nggak enak. Saya suka kalau nanya yang seperti itu. Itu kadang-kadang mempermalukan orang. Maka yang saya tanya, siapa yang nggak punya utang di ruangan ini? Yang nggak punya utang aja lah. Saya mau nanya siapa yang nggak punya utang di ruangan ini? Ya, yang angkat tangan kok cuma ada 3 orang ya? Waduh, mohon maaf, terpaksa yang lain ketahuan juga kalau punya utangnya. Oke, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi perkenalkan, saya Abdan Haris Setiawan, saya dari Yogyakarta. Ya, saya dulu juga penggemar utang, Pak. Karena latar belakang saya ini pengusaha. Pengusaha itu salah satu ciri khususnya adalah punya utang yang banyak. Kalau masalah punya utang kita sama lah. Tapi yang utang banyak biasanya pengusaha. Ada pengusaha di sini? Wah, ini gak ngaku semua, ini kayaknya mudah-mudahnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sudah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapa yang utangnya pengen dilunasi? Boleh angkat tangan. Pengen lunas semua ya? Oke, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen utangnya lunas, maka jawab. Kalau saya bilang apa kabar, Bapak Ibu jawab merdeka, gitu ya? Itu merdeka itu adalah sebagai afirmasi diri kita bahwa kita pengen merdeka. Ini bulan Februari nggak ada hubungannya dengan hari kemerdekaan negara kita. Ini sudah bulan Februari, bulan Agustus. Makanya mungkin yang baru datang tadi apa kabar merdeka ini 17 Agustus atau apa gitu ya. Nah, ini Februari. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jawab merdeka, artinya itu adalah afirmasi bagi diri kita supaya yang benar-benar serius pengen lunas hutang, Bapak Ibu jawab merdeka. Tidak hanya teriaknya yang keras, tapi Bapak Ibu harus imbangi dengan action. Ya, kenapa? Ucapan adalah doa, yakin nggak? Maka Bapak Ibu ucapkan dengan keras dan Bapak Ibu tambahin angkat tangannya begini. Karena hanya doa saja nggak cukup kalau tidak ada ikhtiarnya, betul nggak? Maka tangannya begini ini anggaplah ikhtiar. Hari ini Bapak Ibu kalau toh punya utang nggak usah dipikir seolah-olah hari ini Bapak Ibu nggak punya utang, jadi semangat gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu gara-gara utang angkat tangan pun nggak kuat. Ya, nah maka Bapak Ibu yang serius pengen lunas hutangnya jawab dengan mantap apa kabar merdeka gitu ya. Tapi kalau yang nggak jawab nggak masalah, berarti mau diperpanjang utangnya. Jadi saya nggak maksa Bapak Ibu yang ingin memperpanjang utang atau nambah utang nggak perlu jawab. Jadi saya lihat di sini mana yang ingin memperpanjang utang, mana yang serius ingin melunasi utang. Setuju ya? Setuju ya. Pokoknya yang mau memperpanjang utang tak aminkan, yang mau lunas utang tak aminkan. Jadi Bapak Ibu yang nggak jawab, yang nggak memperpanjang utang, yo amin mudah-mudahan diperpanjang betul utangnya. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Ternyata pengen lunas semua. Ya Bapak Ibu, ternyata nggak punya utang itu enak Bapak Ibu. Ya saya dulu terakhir sih utang saya nggak banyak. Utang saya terakhir 3,2 miliar. Ya bagi orang lain banyak, bagian juga menganggap itu kecil. Ya, tapi alhamdulillah setelah saya kenal solusi yang ditawarkan ini, masya Allah, ini luar biasa. Utang saya 3,2 miliar real nih, saya bisa lunasi kurang dari 1 tahun. Dan ternyata Bapak Ibu setelah saya pahami, mau lunas utang itu ternyata lebih mudah daripada mau punya utang. Mau hidup yang tanpa hutang ternyata lebih mudah daripada hidup yang punya utang. Kok bisa? Iya. Banyak orang, Pak, ini cerita nih. Ya, banyak orang pengen punya utang nih, ceritanya itu harus sekolah SD-nya 6 tahun. Betul enggak? SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, sudah 12 tahun, kuliahnya adalah 4 tahun, 16 tahun punya ijazah S1,
ngelamar jadi pegawai negeri, diterima, betul nggak? Begitu diterima, SK-nya langsung sampai pensiun belum keluar. Jadi kalau mau hidup punya utang itu ternyata perjalanannya panjang, Pak. Termasuk saya jadi pengusaha sejak tahun 93 sampai 2018, saya punya utang 25 tahun dan lunas-lunas. Jadi kalau mau punya utang itu ternyata perjalanannya panjang. Tapi ternyata kalau mau lunas utang melalui PT BES tadi, nggak nyampe 1 tahun utangnya lunas. Kira-kira pengen tahu nggak ini sebenarnya apa sih yang ditawarkan di sini? Pengen tahu nggak? Ini kok ngomong lunas utang gampang banget kayaknya, ini bener apa enggak? Saya lihat sebagian wajahnya yang tertarik antusias, melihatnya semakin cerah gitu ya. Tapi yang dari awal kayaknya udah curiga, semakin serem melihatnya. Ini penipuan. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ya mau percaya mau nggak percaya hari ini nggak ada masalah. Yang penting Bapak ikuti sampai selesai supaya Bapak Ibu paham ya. Nah, next, apa yang sebenarnya kita tawarkan? Yang kita tawarkan itu adalah sebuah proyek kemitraan bisnis. Keren nih yang kita tawarkan proyek. Ada komisi harian, ada mingguan, ada bulanan, dan masih ditambah lagi ada reward yang nilainya 1,67 miliar. Luar biasanya 1,67 miliar ini bisa Bapak Ibu peroleh dalam waktu 1 sampai 5 tahun saja. Kira-kira mau nggak? Apa sih wujudnya yang 1,67 miliar ini wujudnya? Umrah motor atau uang 20 juta, ada mokes 150 juta, big mokes 500 juta, luxury 1 miliar. Itu kalau dijumlahkan 1,67 miliar. Kalau bicara proyek pasti membayarkan modalnya besar, betul kan? Karena saya dulu kontraktor Pak, saya lama jadi kontraktor. Bukan kontrak sana kontrak sini bukan, tapi saya memang punya usaha konstruksi, jasa konstruksi dari tahun 99 sampai 2008. Kalau mau dapat punya ini mungkin di sini saya yakin ada, cuma masalahnya saya dari tadi kelihatannya nggak pada ngaku lah gitu ya. Kecuali masalah utang tadi ngaku semua. Jadi dulu Pak, kalau Bapak Ibu ada yang kontraktor di sini Pak, kalau pengen punya keuntungan 1,67 miliar, kita garap proyek nih, pengen punya keuntungan 1,67 miliar, harus garap proyek nilainya berapa? 20 M. Anggaplah yang keuntungan sekarang yang maksimal 10%. Berarti paling nggak garap proyek nilainya 16-17 miliar, betul nggak? Bapak Ibu harus garap proyek nilainya 16 miliar atau 17 miliar. Kalau Bapak Ibu garap proyek nilainya 17 miliar, paling tidak Bapak Ibu harus punya uang berapa? Kira-kira punya uang 5 juta cukup nggak? Paling tidak punya uang 30%-nya. 30%-nya dari 17 miliar berapa? 5 miliar. Jadi paling tidak Bapak Ibu punya modal 5 miliar baru bisa dapat keuntungan 1,67 miliar. Itu di dunia jasa konstruksi seperti itu. Makanya banyak orang dapat proyek gak punya duit, akhirnya apa? SPK-nya itu masuk bank, jadi jaminan. Sama pegawai negeri tadi ya sama akhirnya, SK-nya masuk. Ini jangan-jangan ada pegawai negeri ya. Mohon maaf kalau ada pegawai negeri di sini ya. Ini bukan bermaksud apa ya menghina, enggak, cuma ngasih tahu kenyataan. Nah, Bapak Ibu, tapi di sini modalnya berapa? Kalau tadi harus modal 5 miliar, berapa miliar modalnya di sini? Kita lihat modalnya berapa. Nih, modalnya cuma 2.600.000 pun bisa. Bapak Ibu, ini yang tepuk tangan kelihatan dia semangat mendapatkan uang, enggak tepuk tangan kelihatan semakin curiga. Ini penipuannya. Bapak Ibu, setelah saya pelajari ini cerita aja, Bapak Ibu, makanya saya mau nyampaikannya santai. Kenapa? Karena memang faktanya ternyata Bapak Ibu, ya, yang namanya rezeki itu datangnya itu pada orang yang hatinya senang. Gak ada Pak orang yang lagi susah, stres itu dapat rezeki susah, enggak. Yang saya tahu orang yang hatinya senang yang lebih gampang dapat rezeki, betul nggak? Yang lebih mudah dapat rezeki itu orang yang semangat. Gak ada orang yang lemas, loyo itu dapat rezeki banyak. Makanya hari ini Bapak Ibu saya ajak Bapak Ibu semangat tepuk tangan, angkat tangan. Karena nggak ada satu orang pun yang tepuk tangan sambil cemberut atau sambil nangis.
Jadi saya ajak Bapak Ibu senang supaya rezeki gampang datang. Amin. Betul? Mudah-mudahan yang tepuk tangannya kenceng, kalau punya utang, utangnya cepat lunas. Ya, nah, nih 2.600.000 itu pun 100.000 hanya untuk registrasi. Punya nggak 100.000? Hah? Punya ya? Kebangetan nggak punya. Nah, yang 2.500.000 itu untuk belanja produk. Produknya apa? Terserah produk yang mau Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu yang punya kebun sawit boleh, tadi ada pupuk yang luar biasa, yang sangat sekarang ini sangat laris manis. Ya, Bapak Ibu boleh ambil pupuk. Atau Bapak Ibu yang tadi ada kopi yang dahsyat ya, Connect. Tapi itu kopi khusus untuk bapak-bapak. Bapak-bapak pun khusus yang punya istri. Bapak-bapak gak punya istri gak usah minum Connect, percuma mubazir. Loh, ini serius ini Pak. Bapak gak punya istri, gak punya pasangan minum Connect, bingung Pak nanti Pak. Bisa salah sasaran. Ya. Nah, boleh produk ini atau produk yang lain. Ada yang untuk ibu-ibu nih, Connect itu bapak-bapak. Tagline-nya mengubah cacing jadi naga, kan? Enggak ya? Itu Connect Pak. Tapi kita juga punya produk yang khusus untuk ibu-ibu, namanya Crystal V. Nggak tahu ada gambarnya atau enggak, tapi Crystal V ini bagus pokoknya untuk wanitaan lah. Itu ibu-ibu bapak-bapak nggak usah pakai. Tapi salah satu manfaatnya itu lawannya Connect. Kalau Connect ubah cacing jadi naga, Crystal V selain manfaat-manfaat ini, tapi dia juga punya manfaat yang lain. Apa itu? Mengubah lubang naga jadi lubang cacing. Ya, ini rasanya. Oke. Jadi Bapak Ibu boleh pilih ini produknya Pak, apa harus satu macam? Enggak. Bapak Ibu belanja 2.500.000 dapat 14. 14 itu mau dipakai Connect semua juga boleh. Mau pupuk semua boleh, atau mau Connect-nya satu, Crystal V-nya satu, mungkin pupuknya juga satu, ada produk kecantikannya satu, boleh campur-campur 14 macam juga boleh. Enak Bapak Ibu. Ya, maka yang dipilih ini adalah produk-produk yang ingin Bapak Ibu gunakan. Gak usah mikir jualan dulu, dipakai dulu, digunakan dulu, biar terbukti benar nggak nih manfaat produknya. Kalau terbukti kan gampang ceritanya, betul nggak? Apalagi di PT BES nggak ada kewajiban sama sekali Bapak Ibu wajib tiap bulan belanja. Nggak ada. Jadi kalau modalnya 2.600.000, Bapak Ibu punya uang ya segitu. Kalau tiap bulan belanja, Bapak Ibu bisa jadi kelihatannya modalnya kecil, tapi karena kewajiban tiap bulan jadi besar, betul kan? Nggak ada kewajiban Bapak Ibu sekali belanja juga nggak ada masalah. Kenapa? PT BES sangat yakin dengan produk-produknya. Produk itu kalau bagus, nggak usah dipaksa-paksa belanja. Orang kalau merasakan manfaatnya, pasti belanja lagi. Itu makanya PT BES mendapatkan fatwa syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kalau Bapak Ibu diwajibkan belanja setiap bulan belanja nih, bisa jadi ketika Bapak Ibu nggak bisa jualan, bahasanya barang akan numpuk, betul nggak? Kalau barang numpuk menjadi mubazir. Mubazir pekerjaan setan, betul kan? Padahal nggak ada setan syariah. Jadi Bapak Ibu, enaknya Bapak Ibu modalnya sekali saja minimal 2.600.000. Bayangin dengan 2.600.000 Bapak Ibu jadi miliarder. Kira-kira angka 2.600.000 jadi besar apa kecil? Kecil, bayangkan hasilnya. Maka saya punya mitra Pak, dulu utangnya banyak sampai debt collector, tamunya itu banyak tapi tamunya tukang tagih. Itu benar-benar hidupnya udah gak nyaman Pak. Maka berangkat pagi sebelum ada debt collector datang, pulang kira-kira sudah debt collector sudah malas datang, jadi pulangnya tengah malam gitu. Bayangin.
ketika dapat informasi ini 2.600.000 bagaimana dia punya uang? Bahasanya saya ini hidup hari-hari aja pas-pasan. Pikir 2.600.000. Tapi dia pikir bagaimana hidup saya bisa berubah kalau ini peluang ini nggak saya ambil. Apa saya selalu umpet, petak umpet menghindar dengan debt collector? Maka dia berhari-hari nggak bisa tidur. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang yang 2.600.000? Apa yang kemudian dia lakukan? Setelah itu berarti apa yang harus saya jual? Emas saya nggak punya, tabungan nggak ada. Cuma ketika di rumah dilihatnya, wih, masih ada sofa saya. Di rumah masih ada sofa, masih ada etalase, masih ada sepeda. Udah nekat itu cuma dijual Bapak Ibu. Tapi luar biasa, perjuangan 3 tahun kemudian yang sepeda tadi, sepeda federal dijual udah jadi Pajero, Pak. Sofa dan etalase yang dijual itu, sofa jadi rumah, etalase juga jadi rumah yang kedua. Keren nggak? Jadi kalau Bapak Ibu ada yang alasan, waduh nggak punya uang, saya yakin Bapak Ibu ini wajahnya semua di rumah punya sofa. Jadi nggak ada alasan lagi kalau ngomong nggak punya duit, nggak percaya sudah. Betul? Nah, terus bagaimana belanja? Oke, kita tunggu dulu ya. Kursinya dipasang dulu. Ya. Ini teman-teman yang di belakang boleh maju. Yang di belakang yang berdiri, ini Masya Allah luar biasa ya. Pontianak sampai berjubel sampai berdiri di belakang, boleh? Yang di belakang maju, ada kursi. Ada kursi di depan. Ini kalau mau diajari lunas hutang kok susah, suruh maju, padahal BLT yang cuma 300.000 aja ngatur cuma sekarang. Nah, ya. Siap, oke, silakan Pak. Ya, yang lain, yang berdiri di belakang daripada ini. Nanti yang di depan utangnya paling cepat lunas lah. Ya. Karena dulu kalau sekolah itu yang dulu di depan biasanya pinter-pinter, yang di belakang bagian nakal-nakal gitu ya. Oke. Sudah? Oke lah, ya nggak apa-apa, yang masih menikmati berdiri nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu, apa belanjanya hanya 2.600.000? Sebenarnya ada 5 pilihan. Ini yang paling kecil. Ya, ini yang paling kecil. Ada pilihan yang lain apa? Nih pilihannya. Ya, kalau 2.500.000, 100.000 kan registrasi tadi. 2.500.000 belanja produknya. Ya, 2.500.000 itu anggaplah belanjanya satu paket. Satu paket. 2.500.000 tadi dapat 14. Sebenarnya kalau dijual eceran produk kita itu rata-rata satu itu 250.000. Ya, kalau ecerannya satunya itu 250.000. Berarti kalau dikali 14 itu 3.500.000. Tapi karena belanjanya paket, satu paket 2.500.000, maka Bapak dapat 14, dapat produk nilainya 3.500.000. Jadi sejak awal pun sebenarnya Bapak Ibu sudah nggak rugi. Ya, itu yang satu paket. Kemudian pilihannya ada yang 3 paket. Berarti 3 kalinya 7.500.000, ada yang 7 paket, ada 15 paket, paling tinggi 31 paket. Apa itu bedanya? Ya bedanya pasti itu di potensi rezekinya. Ya, beda di potensi rezekinya. Ibaratnya Bapak Ibu punya satu toko dengan punya 3 toko, rezekinya banyak yang mana? 3 toko. Banyak 3 toko. Kalau 3 toko dengan 31 toko, rezekinya banyak mana? 31 toko. Jadi itu nanti, tapi nanti akan saya jelaskan nanti. Ya, nah pilihannya ada 5. Bapak Ibu, sekarang kita lihat, ya. Tadi kan ada 1,67 miliar. 1 sampai 3 tahun, sampai 5 tahun. Kira-kira Bapak Ibu pengen dapat yang 1 tahun apa yang 5 tahun?
1 tahun apa 5 tahun? Pengen 1 tahun. Oke, coba cek. Kalau pengen yang 1 tahun, Bapak Ibu, nih, saya punya ilmunya. 2.500.000 tambah registrasi 100.000, anggaplah 2.600.000, itu yang paling kecil, betul nggak? Nah, bagaimana 2.600.000 dalam 1 tahun bisa menghasilkan miliaran? Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua di ruangan ini kan semua punya handphone, betul nggak? Punya handphone. Nah, di dalam handphone ada kontak. Di dalam kontak itu nama-nama teman, betul nggak? Atau nama musuh? Nama teman ya. Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di handphone Bapak Ibu kontaknya atau nama teman-temannya pasti lebih dari 100, betul nggak? Ada yang kurang dari 100, boleh kata? Yang temannya kurang dari 100. Pak, dulu teman saya banyak Pak, tapi semenjak Pilpres mayoritas jadi musuhan sekarang. Kan Pilpres jangankan teman jadi musuh, satu keluarga aja bisa nggak rukun kemarin, betul nggak? Ya, tapi saya nggak ngajar ini, nggak bicara politik ini. Kita sekarang pokoknya bagaimana kita punya banyak teman. Pak, kemarin teman saya banyak Pak, sebenarnya Pak, sekarang habis. Loh kenapa? Semenjak Covid teman saya banyak yang mati. Cari teman lagi, kan gitu ya? Iya, teman itu bisa ditambah terus setiap hari. Jadi nggak ada alasan kalau Pak teman saya sedikit, cari teman yang baru. Anggaplah Bapak Ibu, saya yakin tadi semua nggak ada yang angkat tangan nih yang punya teman kurang dari 100. Berarti teman Bapak Ibu itu 100 ke atas. Ada yang 200, 300 atau mungkin 1000, 2000, 3000 barangkali. Ya kalau dulu waktu saya jelasin saya itu teman saya itu ada 3000-an yang ada di kontak. Nah, pertanyaannya dari ratusan atau mungkin bahkan ribuan teman Bapak Ibu, kira-kira dibayangin nih, nggak usah pakai survei, bayangin aja keyakinan Bapak Ibu. Ada nggak 2 orang saja dari ratusan teman Bapak Ibu atau ribuan teman Bapak Ibu, 2 orang saja yang pengen lunas hutangnya kalau punya hutang, atau pengen bisa beli mobil, pengen bisa beli rumah cash yang serius ya? Ada nggak 2 orang saja teman Bapak Ibu yang pengen seperti itu? Ada, yakin? Yakin. 2 orang ada ya? Ada. Oke. Kalau minimal ada 2 orang saja, berarti Bapak Ibu punya potensi untuk cepat jadi miliarder. Kok ada yang tepuk tangan, ada yang enggak, artinya ada senang informasinya. Oke. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya dengan 2,67 juta hanya punya 2 teman mau setahun baru bisa jadi miliarder? Kalau Bapak Ibu pengen setahun bisa menjadi miliarder, maka pastikan Bapak Ibu bisa ngajak 2 orang saja dari ratusan teman Bapak Ibu itu, 2 orang saja, ya, itu untuk melakukan hal yang sama dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tadi belanja berapa? 2.600.000. Pastikan Bapak Ibu punya 2 orang yang punya impian yang sama dengan Bapak Ibu. Mungkin pengen lunas hutang, bisa beli mobil cash, bisa beli rumah cash, atau mungkin bisa umroh, bisa haji, bisa jalan-jalan ke luar negeri, nggak pakai kredit, nggak pakai nyicil. Kalau ada, ajak melakukan hal yang sama dengan Bapak Ibu. Artinya apa? Dia juga belanja. Belanjanya berapa? 2.600.000 juga. Kalau pengen 1 tahun, maka pastikan Bapak Ibu bisa ngajak 2 orang, paling lama 1 bulan. Hanya ngajak 2 orang dari ratusan teman Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu anggaplah punya teman 100, yang 98 nggak mau, nggak ada masalah. Yang penting ada 2 yang mau. Keren nggak? Jadi bisnis ini kegagalannya 98% gagal pun masih bisa sukses Bapak Ibu. Punya teman 100 yang 98 nggak mau, nggak ada masalah. Yang 98 hobinya hutang. Saya kalau nggak punya hutang nggak semangat, kan ada sering kita dengar seperti itu kan? Betul nggak? Kalau Bapak Ibu jangan punya prinsip seperti itu. Kalau ngomong begitu hutangnya yakin nggak bisa lunas. Tapi biasanya orang yang ngomong begitu karena mau lunasi udah nggak ngerti caranya. Wah, utang mau lunas gimana? Akhirnya dicari pembenaran. Wah, saya kalau nggak punya utang nggak semangat. Padahal saya pengalaman punya utang, ternyata nggak punya utang lebih semangat. Kalau punya utang pas dapat telepon deg-degan mah.
Tapi kalau nggak punya utang, ada telepon siapa aja diangkat, kan gitu ya. Nah, pastikan Bapak Ibu bisa ngajak 2 orang paling lama 1 bulan. Nah, saya mau Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya gambaran jelas, saya mau pakai koret-koretan biar kayak Mario Teguh. Masih ingat Mario Teguh nggak? Mario Teguh itu kan kalau isi itu kan pakai koret-koretan gitu ya. Biar ada yang keren gitu ya. Nah, makanya saya pengen kayak Mario Teguh, Bapak Ibu. Belanjanya juga 1 paket. Nggak ada yang 3 paket, nggak ada yang 7 paket, 15 paket, apalagi 31 paket kayak saya, nggak ada. Semua 1 paket. Nah, ini biar yang hemat-hemat semua. Ini hasil jualan sofa semua soalnya ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, dalam 1 bulan, kita bisa ngajak 2 orang paling lama berapa? Dalam waktu berapa lama? 1 bulan. Kalau pengennya 1 tahun, ya. Kalau pengen lebih lama ya nanti boleh. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, di bulan pertama, 1 bulan pertama, Bapak Ibu bisa mengajak 2 orang. Nih, belanjanya 1 paket. Ya, ini kita hanya ada kiri kanan ya. Kemudian yang 2 orang masing-masing belanjanya 1 paket semua. Maka di bulan pertama, sebelah kiri sudah ada berapa paket? 1. Sebelah kanan 1 paket juga. Ini bulan pertama. Kemudian bulan kedua. Bulan kedua nih, yang ini sudah 1 bulan nih. Maka tugas dia juga sama, hanya ngajak 2 orang yang juga pengen lunas hutang, pengen beli apa-apa cash. Dia belanjanya juga 1 paket. Ini juga belanjanya 1 paket. Ini kalau bicara sawit, kalau kita 1 paket sawit itu cuma 1 hektar sebenarnya, itu nggak terjadi di sini. Semua punya 1 hektar. Orang punya sawit di sini jarang yang punya 1 hektar, betul nggak? Jadi sebenarnya ini cerita nggak mungkin terjadi di Pontianak lah. Tapi nggak mungkin terjadi pun keren ini, apalagi kalau Bapak Ibu ketemunya bukan 1 paket semua. Nah, ini saya contoh 1 paket. Kemudian yang ini juga 1 bulan 1 paket belanjanya, ini ajak 2 orang masing-masing 1 paket. Maka di bulan kedua totalnya sebelah kiri sudah ada berapa paket? Totalnya 3 paket. Sebelah kanan juga sama 3 paket. Bulan ketiga yang ini sudah bisa ngajak 2 orang masing-masing 1 paket. Ini ngajak 2 orang masing-masing 1 paket. Pokoknya sebulan bisa ngajak 2. Maka di bulan ketiga totalnya sebelah kiri sudah ada berapa paket? 4 itu kan yang baru. Totalnya semua ada 7. 7 kiri, 7 kanan, 7 paket ya. Kemudian bulan keempat. Bulan keempat sama, ini ngajak 2 masing-masing 1 paket. Ini 1 paket, ini 1 paket, ini 1 paket, ini 1 paket, ini 1 paket. Ini samalah 1 paket semua. Maka totalnya sudah ada berapa paket selama 4 bulan ini? 15. Betul ya? Saya nggak mungkin gambar sampai 12 bulan, ini baru 4 bulan aja gambarnya udah ruwet begini. Bayangin 12 bulan kayak apa gambarnya. Nah, sekarang kita cuma lihat aja, ini sudah ada rumusnya. Rumusnya bagaimana nih, coba nih Bapak Ibu. 1 kan ini, betul nggak? 1 kali 2 berapa? 2 tambah 1? 3. 3 kali 2? 6. 6 tambah 1? 7. 7 kali 2? 14. 14 tambah 1? 15. Maka di bulan kelima berapa? 15 kali 2, 30. 30 tambah 1, 31. Bulan ke-6? 63. Bulan ke-7? 127. Bulan ke-8? 255. 254 tambah 1 ya. Bulan ke-9 sudah 511. 255 kali 2 510 tambah 1 511. Bulan ke-10 1023. Bulan ke-11 2047. Bulan ke-12 4095. Nah, ini 12 bulan nih.
Kan janjinya tadi 12 bulan, betul nggak? Maka ini pasti, Bapak Ibu pasti, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Belanjanya berapa? 2.600.000. Ngajaknya berapa orang? Cuma 2 orang. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau setiap orang bisa ngajak dalam waktu 1 bulan, maka 12 bulan yang terjadi seperti ini. Sekarang kita hitung rezeki. Hitung rezeki ini. Kalau Bapak Ibu bisa mengajak 1 orang yang diajak itu belanjanya 1 paket. Belanjanya kan ke PT BES, betul nggak? Belanjanya ke PT BES dapat keuntungan. Bapak Ibu akan diberikan bagi hasil atau diberikan komisi. Setiap terjadi penjualan 1 paket, Bapak Ibu diberi komisi Rp400.000. Jadi tadi Bapak Ibu ngajak berapa orang? 2. Belanjanya berapa paket? 1 paket, berarti komisinya Rp400.000. Maka dapat berapa nih? Yang pertama dapat Rp800.000 setahun. Besar apa kecil? Kecil. Saya pikir ada uang besar. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ya biar beda warna. Yang kedua Bapak Ibu, setiap terjadi pasangan paket ya, bukan pasangan orang ya, ini bukan biro jodoh. Ya, ini pasangan paket. Jadi kalau ada 1 kiri, 1 paket kiri, 1 paket kanan, itu ada Rp100.000 Bapak Ibu dapat. Yang di sini ada 1 pasang paket 100.000, di sini juga ada pasangan berarti 100.000, di sini ada pasangan 100.000, ini ada pasangan 100.000, semua 100.000. Maka di bulan ke-12 totalnya di bulan ke-12 sebelah kiri sudah ada berapa tadi? 4.095. Sebelah kanan? 4.095. Berarti ada berapa pasang? 4.095. Selama 12 bulan terjadi 4.095 pasang. Dikali berapa? 100.000. Ketemunya berapa ini? 409.500.000. Wah, ini udah jumlah. Tapi saya sudah hafal, tenang aja. Yang kedua 4.095 dikalikan 100.000 sama dengan 409.500.000. Ini yang kedua. Nih 409.500.000. Banyak apa sedikit? Banyak. Utangnya lunas belum nih? Masih belum lunas ya utangnya. Oke, sekarang yang ketiga. Sebenarnya masih ada bonus-bonus yang lain. Ini bonus yang gampang-gampang aja. Yang lain tak tambah semakin banyak nanti tambah mikir. Ini bonus yang ketiga. Ketika sebelah kiri sudah mencapai 100 paket, sebelah kanan sudah mencapai 100 paket, Bapak Ibu dapat nih yang apresiasi namanya umroh atau motor atau uang 20 juta. Bulan keberapa? Bulan ke-7. Tambahannya bulan ke-7 ketambahan 20 juta. Kemudian ketika sebelah kiri mencapai 300 paket, sebelah kanan 300 paket, maka Bapak Ibu akan diberikan namanya mokes, nilainya 150 juta. Ini kurang nolnya kurang 3 ya. Bulan keberapa? 9. Bulan ke-9, karena bulan ke-9 sudah 500 lebih, padahal syaratnya cuma 300. Jadi 9 bulan yang akan datang Bapak Ibu terima 150 juta. Maka bukan rekening, jangan tabungan yang dari bambu itu. Susah masukinnya ya, bukan rekening bang. Kemudian ketika sebelah kiri sudah mencapai 1.500 paket, sebelah kanan 1.500 paket, Bapak Ibu akan diberikan namanya Big Mokes 500 juta. Bulan keberapa? 11. Bulan ke-11, 11 bulan yang akan datang Bapak Ibu dapat 500 juta. Kemudian ketika sebelah kiri sudah 3.000 paket, sebelah kanan 3.000 paket, Bapak Ibu akan mendapatkan 1 miliar. Bulan keberapa? Ke-12. Bulan ke-12 Bapak Ibu. Kok nggak tepuk tangan malah.
Jadi kalau di jumlah berapa? Yang nomor 3 saja kalau di jumlah sudah 1.670.000.000. Belum lagi ditambah yang nomor 4. Nomor 2 409.500.000. Belum lagi ditambah yang nomor 1 800.000. Ketemunya berapa? 0,00030802 2.080.300.000. Sudah pernah bayangkan punya uang 2 miliar belum? Belum. Wah, itu memang hidupnya sangat menyedihkan. Membayangkan saja belum. Ya udah, sekarang membayangkan dulu lah. Bayangkan aja belum ya. Jadi kalau belum bayangkan gimana mau punya? Ya. Nah, tapi Bapak Ibu insya Allah hari ini Bapak Ibu sudah tahu caranya. Maka Bapak Ibu insya Allah kalau Bapak Ibu jalankan apa yang saya sampaikan tadi, tahun depan Bapak Ibu sudah jadi miliarder semua. Ngajarnya cuma 2 orang Bapak Ibu. Gampang nggak? Gampang. Saya jadi pengusaha 25 tahun. Kerja saya lebih berat daripada ini. Itu pun menghasilkan hutang. Loh, ini kerja cuma begini jadi miliarder lah. Coba. Nah, coba Bapak Ibu mungkin bayangin dulu, video kalau bisa 1 bulan. Kalau nggak bisa 1 bulan gimana? Ya nggak ada masalah. Karena di sini nggak dibatasi waktu, terserah Bapak Ibu pengennya kayanya cepet apa lama. Pak, kalau misalnya Pak, saya nggak bisa 1 bulan. Ya udah, saya kasih contoh lah. Ini yang paling kebangetan kalau sampai nggak bisa. Ngajar 2 orangnya 1 tahun, bisa nggak? Bisa. Dikasih waktu 1 tahun ngajar 2 orang, bisa nggak? Kalau sampai nggak bisa ya jangan-jangan memang takdirnya miskin. Jadi Bapak Ibu, 1 tahun 2, rata-rata 1 tahun 2, maka yang tadi 12 bulan berubah jadi 12 tahun. 12 tahun dapat 2 miliar, masih keren nggak? Coba tanya yang udah pada kerja 12 tahun itu, sudah pernah dapat 2 miliar belum? Tetap keren di sini. Padahal cuma masalahnya kalau 12 tahun itu saya tidak sarankan. Takutnya Israel datang lebih dulu. Betul kan? Kalau Bapak Israel datangnya lebih dulu kan nggak jadi menikmati nih. Nah, coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat 2 miliar 80 juta itu selama 1 tahun tadi 12 bulan, ini kalau dibagi 12 ketemunya berapa? Berapa sih ketemunya? Sekitar 170 juta ya. 1,7 ditambah 340. Ya udah 2,4 masih lebih, 170 juta lebih. 170 juta sebulan kalau Bapak Ibu dapat 2 miliar 80 juta itu berarti Bapak Ibu per bulannya kalau kemudian di rata-rata itu 170 juta. Kalau tak lihat wajahnya nggak ada yang pantas dapat segitu. Ya, tapi kalau di luaran sana, tapi kalau jalankan solusi ini wajah yang sangat pantas. Kalau nggak saya lanjutkan, takut saya keluar nanti bisa terancam saya. Orang ngajar jauh-jauh dari Jogja menghina gitu. Enggak, di luar sana Bapak Ibu mau menghadapkan penghasilan. Saya yang usaha, punya bisnis Pak. Ya mungkin teman-teman punya bisnis yang punya penghasilan lebih ya. Tapi karena mungkin yang di sini ada punya kebun sawit yang luas ya. Tapi saya punya usaha konvensional di Jogja Pak. Modalnya 5,5 miliar. Per bulan paling dapatkan 80 sampai 90 juta. Modalnya 5,5 miliar. Ini modalnya tadi berapa? 2.600.000 bisa 170 juta. Coba, keren nggak? Keren kan? Jadi Bapak Ibu pengennya lebih lama apa lebih cepat? Kalau yang lebih lama berarti gimana Pak?
Ya misalnya yang tadi 12 tahun dapat 2 miliar 80 juta, berarti setahun dapat 170 juta. Kalau setahun dapat 170 juta, berarti sebulan ini dibagi 12, ketemunya berapa? 14 jutaan sebulan. Itu masih lebih keren karena banyak orang yang kerja sampai pensiun gajinya nggak nyampe segitu. Betul nggak? Jadi mau dihitung dengan cara matematika seperti apapun, ini tetap menarik. Yang tidak menarik itu hanya bagi mereka yang nggak bisa menghitung. Jadi kalau nggak tertarik dengan solusi ini, berarti Bapak Ibu nggak iso matematika. Mungkin dulu pelajaran matematika bolos terus. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lebih cepat, tinggal kerjakan ini. Nggak perlu 1 bulan. Kalau perlu seminggu saya selesaikan. Itu jadi tekad saya dulu. Ngapain cuma 2 orang harus 1 bulan? Tak selesaikanlah 1 minggu paling lama. Kan gitu. Kalau Bapak Ibu dibayar 170 juta sebulan, misalnya nih, ada yang mau gaji Bapak Ibu 170 juta sebulan, Bapak Ibu disuruh kerja dari pagi jam 7 pagi, pulangnya jam 11 malam, gajinya 170 juta, mau nggak? Berangkat kerja mulai jam 7 pagi, pulang jam 11 malam, digaji 170 juta, mau nggak? Mau, di luar sana banyak yang mau. Nah, maka Bapak Ibu kalau di sini Bapak Ibu kerjakan mulai jam 7 pagi, pulang jam 11 malam, nggak mungkin dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu baru dapat segitu. Saya yakin Bapak Ibu mungkin 3 bulan sudah dapat. Kemudian kalau Bapak Ibu dapat segitu banyak, kira-kira pengen dapatnya sekali atau mau berkali-kali? Maunya berkali-kali? Kalau pengen berkali-kali, contohlah saya. Saya ngambil yang 31 paket, Pak. Karena saya ngambil yang 31 paket, maka kesempatan saya dapat yang 20 juta ini 31 kali. Ya, yang 20 juta 31 kali, yang 150 juta kesempatannya 31 kali, yang 500 juta 31 kali, yang 1 miliar 31 kali. Kalau Bapak Ibu ambil yang 1 paket, masing-masing hanya 1 kali semua. Jadi mau yang 1 kali apa 31 kali? Siapa yang pengen 31 kali yang katanya? Tepuk tangan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, efeknya apa? Nah, Bapak boleh lihat ya, masuk di situ lagi. Efeknya Bapak Ibu, gara-gara saya ngambil 31 paket, kemudian saya kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, benar-benar saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Next yang paling bawah, terus yang saya terus. Nah, terus. Nah, resikonya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Saya mengambil keputusan 5 tahun yang lalu, tanggal 22 Februari 2018. 5 tahun yang lalu. Jadi sekarang tanggal 19, berarti 3 hari lagi tepat 5 tahun. Saya milih yang 31 paket, maka jatah saya yang 20 juta itu 31 kali, saya baru dapat 30 kali. Masih jatah saya yang 150 juta 31 kali, saya baru dapat 23 kali, masih kurang 8 kali lagi. Jatah saya yang 500 juta 31 kali, saya baru 16, masih 15 kali lagi. Apalagi yang 1 miliar, saya masih 20 kali lagi. Satu 5 tahun ini kalau dijumlahkan sudah 23 miliar. Mau nggak Bapak Ibu 5 tahun? Efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya terpaksa saya sudah nggak punya utang, terpaksa saya sudah bisa bikin kantor, bisa rumah, kemudian terpaksa saya bisa bikin rumah walet, terpaksa saya bisa bikin sekolahan, terpaksa saya punya kebun sawit. Jadi itu dipaksa karena ada duit, terus mau buat apa? Bingung juga saya. Kalau dulu saya bingung mau beli apa-apa, bingung karena nggak ada duit.
Karena di sini di luar itu saya penghasilan per bulan tidak kurang dari 500 juta. Pengen nggak? Ambil 31 paket, insya Allah Bapak Ibu tinggal ikuti orang-orang yang sudah berhasil. Yakin Bapak Ibu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun Bapak Ibu sudah jadi miliarder semua yang luar biasa.